Selanjutnya yang kedua soal akun ganda, Pak. Baik di YouTube, di IG, di TikTok. Akun ganda ini kan sangat sangat apa ya? Merusak, Pak. Akun ganda ini kan pada akhirnya disalahgunakan. Pada akhirnya bukan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bagi pemakai yang asli tentunya. Walaupun di sisi lain, bagi platform akun ganda mungkin menguntungkan. Tetapi secara umum 100% saya rasa akun ganda ini justru malah menjadi ancaman dan bahkan merusak. Salah satunya Buzzer, Pak. Buzzer. Bagaimana ini akibat Buzzer, orang yang nggak qualified menjadi terkenal, menjadi artis, menjadi apa, menjadi wah, menjadi super gitu. Dan dia malah mengalahkan orang yang qualified gitu, Pak. Nah ini kan juga sangat merusak gini, Pak. Nah maksud saya ini bagaimana platform semuanya ya, Meta, TikTok dan YouTube semuanya ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini. Boleh hanya satu akun asli saja. Tidak boleh satu orang memiliki akun ganda. Baik perusahaan, lembaga maupun personal. Karena satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Karena kebanyakan ilegal konten lah yang memproduksi hal-hal yang bersifat negatif. Maka oleh sebab itu mohon disampaikan kepada kami jika apakah Bapak Ibu semua jikalau misalkan akun ganda ini dilarang sama sekali, apakah keberatan ataupun tidak. Ketiga, selain eh, konten negatif, yang menjadi perdebatan itu adalah soal kue iklan antara monolog dengan digital, Pak. Nah, saya ingin tahu boleh lah, boleh walaupun kami bukan Banggar, bukan Komisi 11. Kira-kira dari YouTube ini setor pajak ke negara itu berapa, kemudian TikTok berapa, Meta berapa. Apakah khusus untuk Meta karena baru ya, dan TikTok juga, apakah sudah diberlakukan pajak sama dengan pajak-pajak yang lain atau enggak? Kalau boleh, kami ingin tahu berapa PNBP yang disetorkan kepada negara. Khusus bagi TikTok, Pak, saya agak protes nih. Kok kenapa konten negatif gampang viral, tapi konten-konten edukasi politik malah di-defend? Bahkan TikTok saya sampai sekarang diblokir, Pak. Selama 30 tahun gak bisa hidup. Ya, gak. Maksudnya 30 tahun ke depan, Pak Ketua. Jangka waktu di Deepennya 30 tahun ke depan. Kemungkinan saya udah tidak ada ya, mudah-mudahan saya umurnya 1000 tahun biar bisa ini. Padahal saya hanya iklan soal bagaimana saya mengedukasi tentang apa yang saya akan kerjakan jikalau saya terpilih. Tapi anehnya malah diblokir. Dan dibloknya 30 tahun ke depan, Ketua. Bukan TikTok udah 30 tahun, bukan. Ti- Ke depan, bukan udah 30 tahun. Nah gitu. Nah saya protes, saya protes.
Kenapa yang merusak itu malah dibiarkan, malah dipiralkan, yang mengedukasi malah di defend gitu, Pak. Ini saya protes ini saya. Dan bukan hanya saya ternyata. Ini kayaknya yang di ruangan ini para politisi senasib. Saya sangat sangat protes sekali. Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya aturan di TikTok ini tidak tidak adil kalau menurut saya. Edukasi yang baik ditolak, konten yang merusak terus di dipiralkan. Terakhir, ini bapak-bapak semua ini kan agen ya, pekerja ataupun representatif dari mereka-mereka. Karena YouTube, Meta, TikTok ini kan dari luar semua. Saya hanya ingin tahu, kadang-kadang saya minta maaf ya, quote and quote ada agenda ganda selain daripada soal ekonomi, soal keuangan. Nah, kadang-kadang ini juga agendanya ingin merusak tadi peradaban, perilaku. Nah, sementara kita di sini sedang mengusahakan undang-undang bagaimana memastikan keberlanjutan peradaban yang baik. Bagaimana peradaban-peradaban yang diwariskan oleh terdahulu kita, hal-hal yang baik. Ini bisa berlanjut kepada anak dan cucu, bahkan sampai ila akhiril kiamah. Pertanyaan saya, sejauh mana komitmen Bapak dalam menjaga keberlanjutan peradaban ataupun budaya Indonesia, perilaku Indonesia? Ekstrimnya saya pertanyaan, apakah Bapak tunduk kepada mereka ataukah Bapak tunduk kepada merah putih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengklarifikasi Pak Oleh Soleh tadi buzzer maksudnya buzzer kan Pak ya? Ya, oke. Soalnya biar nggak salah nanti takutnya ditanyain, nanyain apakah ada budget begitu kan? Soalnya kita lagi ngebahas APBN 2026, jadi takutnya kebalik-balik Pak. Baik, berikutnya Kak Ruth silakan. Ya, izin pimpinan, terima kasih untuk waktu dan selamat datang dan bertemu buat Bapak Ibu dari Meta, YouTube dan TikTok. Ya, teman-teman semua sudah memberikan banyak sekali masukan dan juga harapan-harapan tentunya dalam penyempurnaan RUU ini. Ya, dari saya untuk TikTok ya, ya seperti yang kita ketahui bahwa TikTok ini merupakan salah satu platform yang besar di Indonesia. Nah, dimulai dari adanya konten seharian, gaya hidup, bahkan hingga menjadi lapak penjualan bagi UMKM. Dan ini kita bersyukur sekali karena dampak positif yang bisa dihasilkan dari platform ini. Dampak-dampak tersebut tentunya membuat banyak masyarakat Indonesia sangat menyenangi menonton TikTok. Namun ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Saya pikir ini sudah menjadi masukan dari semua teman-teman, keselamatan data dan informasi bagi pengguna TikTok. Dan ada pertanyaan dari saya, yang pertama, bagaimana cara untuk memfilter agar tayangan TikTok ini sesuai untuk kalangan tertentu dan umur tertentu. Ya, ini kembali lagi pasti peran orang tua juga berguna. Artinya orang tua pasti ketika anak-anak punya TikTok dan mau registrasi, pasti orang tua juga harus ikut turun tangan sehingga membantu anak-anak ini supaya eh, usianya itu bisa masuk dalam kategorinya atau aman bagi anak-anak tersebut. Nah, itu dari saya bagaimana TikTok bisa memfilter bagian ini. Ya. Artinya kita tidak bisa melarang dan mungkin anak-anak kita bisa memfilter, tetapi ada anak-anak dari keluarga lain yang mungkin tidak bisa apa namanya dibantu dan difilter oleh orang tua, sehingga harapan saya mungkin TikTok bisa mengeluarkan konten-konten juga difilter sesuai atau kalau boleh semua umur yang bisa aman untuk semua umur. Dan yang kedua, bagaimana cara TikTok mengatasi adanya pembulian, ujaran kebencian, dan konten yang tidak pantas? Apakah ketika sudah viral, baru dihapus atau di-screening tersendiri, secara tersendiri? Nah, itu untuk TikTok dan untuk Meta,
kita semua adalah pengguna Meta, salah satunya adalah WhatsApp yang sedang kita gunakan sekarang. Dan kita semua tahu bahwa baru-baru ini ada peristiwa di mana ada satu grup di Facebook yang ternyata terdiri dari kumpulan pencinta anak-anak usia di bawah umur. Nah, bahkan masih memiliki hubungan darah. Nah, ini sudah sampai sempat diproses kalau saya tidak salah. Nah, grup itu bahkan sudah berkembang hingga ribuan pengikut. Saya rasa tidak hanya ada satu grup tersebut, setidaknya masih ada grup-grup serupa yang membuat grup seperti itu. Ya, bagaimana peran Meta dalam memerangi hal tersebut. Dan yang berikut, saya tahu bahwa baru-baru ini Instagram juga mengeluarkan Instagram untuk remaja. Ya, harapan saya Instagram yang dikeluarkan untuk remaja ini bisa sesuai untuk peruntukannya, bagaimana supaya bisa sesuai dengan usia anak remaja. Nah, dan yang terakhir untuk YouTube. Ya, sejauh ini YouTube memiliki filter untuk konten-konten dewasa. Ada juga YouTube Kids yang peruntukannya untuk dan juga program-program lainnya bagi anak-anak. Ya, pertanyaan saya, bagaimana cara YouTube menyaring konten-konten yang dapat memberikan informasi yang salah, menyesatkan, dan bahkan bersifat perundungan hingga ujaran kebencian, terutama kepada anak-anak, karena kita harus memikirkan bagaimana trauma dan jangka panjang ke depan untuk anak-anak ini. Dan yang terakhir, ini secara umum untuk semua, baik di Meta, TikTok, dan juga di YouTube, bagaimana perlindungan atau apa yang bisa diberikan oleh Meta untuk data-data kita. Ini terkhusus di WhatsApp. Kadang WhatsApp kita itu bisa disadap. Dan itu bagaimana caranya bisa percakapan yang ada di dalam akhirnya membuat kita sekarang lebih berhati-hati untuk tidak membicarakan hal-hal yang akhirnya nanti dipermasalahkan. Yaitu pertanyaan saya, bagaimana atau apa yang bisa dilakukan untuk melindungi privasi data kita. Ya, itu dari saya pimpinan dan terima kasih. Baik, terakhir di meja pimpinan Ibu Desi. Masih ada? Ya. Oke, baik Bu Desi silakan. Siap. Terima kasih, Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dari YouTube, Meta, dan juga TikTok. Apa kabar, Mas Hilmi? Saya pernah berkolaborasi dengan TikTok Indonesia pada saat itu untuk melaksanakan pelatihan sosialisasi dan edukasi untuk pengguna TikTok khususnya untuk jadi affiliator kalau tidak salah ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Izin untuk menyampaikan pemikiran, saya ucapkan terima kasih sekali bagi Meta, YouTube, dan juga TikTok yang sudah memiliki komitmen dalam pelaksanaan bisnisnya dan alhamdulillah memudahkan sudah bisa memberikan keuntungan dalam konteks bidang ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Tadi paparannya semua hampir sama, memberikan keuntungan dengan segala data, fakta terkait dengan keuntungan bahkan PDB bagi negara yang sudah disumbang oleh pihak YouTube, Meta maupun TikTok dalam konteks ekonomi. Pertanyaan saya agak berbeda dari teman-teman yang lain, tidak bersifat teknis maupun bersifat ekonomis, tapi yang saya ingin tanyakan adalah semua yang bersifat intangible. Dalam hal ini adalah komitmen saudara-saudaraku semua. Komitmen yang paling utama saya sudah lihat dari paparannya, ada komitmen kolaborasi yang sudah dilakukan TikTok dan juga dilakukan Meta, ya. Tapi saya tidak melihat komitmen kolaborasi dari YouTube yang dipaparkan di sini. Saya hanya melihat dan membaca saja. Mohon maaf tadi saya datangnya terlambat. Lalu kemudian juga yang saya lihat adanya komitmen selain kolaborasi adalah komitmen investasi gitu ya. Investasi untuk membangun ekosistem ekonomi, membangun ekonomi kerakyatan sehingga UMKM bisa bergerak dan sebagainya dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah komitmen sosialnya. Kalau saudara-saudaraku sudah membuat kajian dalam konteks ada peningkatan nilai ekonomi, saya yakin pasti ada juga kajian yang memberikan dampak terhadap bidang sosial kemasyarakatan. Tidak perlu dipublish, karena yang dipublish pasti yang bagus-bagusnya saja bukan? Enggak salah juga, boleh-boleh saja, sah-sah saja mempublikasi hal tersebut. Yang ingin saya tanyakan terkait komitmen terhadap social responsibility saudara-saudaraku yang sudah mengetahui bahwa ternyata ada kajian dampak sosial terhadap
pengguna yang melakukan atau memanfaatkan platform YouTube, Meta, dan TikTok ini untuk hal-hal yang bersifat ilegal atau kriminal misalnya. Ataupun untuk mereka yang akhirnya hanya menjadi follower dan bahkan berdampak terhadap pembentukan karakter anak bangsa kita, yang mana sekarang sudah banyak sekali kajian-kajian dari para akademisi tentang bagaimana anak kecanduan gadget, kecanduan media sosial, kecanduan A, kecanduan B, kecanduan segala macam yang berdampak terhadap pembentukan karakter anak di masa depannya. Investasi sosial dan pembentukan karakternya juga berdampak negatif. Nah, bagaimana komitmen saudaraku? Ini betul sekali tidak apple to apple memberikan dampak secara langsung, tapi memberikan investasi pembentukan karakter jangka panjang bagi penanaman karakter anak bangsa, membentuk nasionalisme dan akan merubah ataupun merekonstruksi budaya nasional kita. So how is your responsibility, social responsibility terkait dengan hal ini? Nggak bisa semua sendirian pasti. TikTok ada orang yang misalnya anaknya dibully, wah TikTok turun tangan, melakukan rehabilitasi sosial. Nggak mungkin bisa melakukan hal itu. Tapi dalam konteks investasi jangka panjang untuk pembentukan budaya dan nasionalisme anak bangsa, plus kolaborasi yang dilakukan oleh saudaraku untuk melakukan rehabilitasi, mengurangi dampak-dampak sosial dalam konteks yang tadi saya sebutkan satu persatu sebagai sebuah komitmen social responsibility dari platform yang saudaraku saat ini jalankan di Indonesia. Yang berikutnya adalah kesadaran internal dan juga tanggung jawab untuk membuat regulasi. Saya pernah mendengar dari TikTok, soalnya ketemunya lumayan sering ya, beberapa kali. Ada pembatasan ini Bu, ada take down Bu, ada ini, ada itu, dan segala macam secara teknis yang sudah dilakukan. Saya nggak paham bahasa-bahasanya, mohon maaf Mas Hilmi, dan saya yakin Meta dan YouTube juga bisa melakukan hal itu. Yang ingin saya tahu, tadi sudah disinggung oleh saudaraku Ibu Andina. Yang live dan yang tidak live kan tidak masuk ke lembaga sensor, karena tidak ada lembaga sensornya. Nah, bagaimana social responsibility saudaraku untuk kemudian membuat self-regulated atau internal regulation terkait dengan sensor konten ini? Hal yang berikutnya pertanyaannya adalah, adakah dorongan dari saudaraku sebagai platform yang sudah banyak nih konten kreatornya dan menilai bahwa begitu bermanfaatnya kehadiran platform saudara-saudaraku ini dalam kehidupan mereka? Kan dituliskan di semua paparan. Mendorong terbentuknya profesionalisme kerja mereka dan tanggung jawab sosial mereka bahwa apapun yang mereka buat itu akan berdampak terhadap masyarakat yang melihat kontennya. Kan kalau ini mah kembali lagi kepada masing-masing pribadi. Bu Desi, kami nggak bisa bikin. Contoh, kalau saudaraku bisa bikin misalnya content creator organization misalnya. Saya tahu yang saat ini sudah membentuk, kalau tidak salah Pak Helmi Yahya ya. Tapi kan tidak semua bisa. Nah, bagaimana tanggung jawab atau komitmen saudaraku untuk membangun komitmen profesionalisme dan kesadaran untuk mengedukasi masyarakat dalam konten yang memang itu bersifat entertaining gitu misalnya. Nah, itu apa sih komitmennya yang dilakukan gitu oleh saudara-saudaraku sebagai sebuah internal regulation yang berdampak terhadap orang-orang yang menggunakan platform saudaraku untuk kemudian membuat konten-konten dan menyiarkannya. Sehingga bisa jadi jelas di dalam sebuah peraturan, kan aturan itu dibuat untuk mengatur, memberikan meminimalisir dampak negatif dan memberikan seluas-luasnya peluang untuk memanfaatkan dan berdampak sosial maupun dampak ekonomi bagi siapapun penggunanya. Nah, tentu kalau ada organisasi yang bersifat profesional, tentu akan lebih mudah untuk mengaturnya. Tapi kalau sendiri-sendiri agak repot gitu kan. Nah, itu bagaimana saudaraku berkomitmen untuk mendorong terbentuknya hal itu. Yang terakhir, dalam konteks pelaksanaan bisnis yang setara, baik antar platform maupun antar lembaga penyiaran yang bersifat nasional maupun konvensional dengan platform saudaraku. Apa sih rekomendasinya supaya ini balance, seimbang, setara, tidak merugikan, semua orang happy gitu untuk menjalankan regulasi yang sedang insya Allah akan kita godok di dalam RUU penyiaran ini. Sehingga semua orang punya tanggung jawab yang sama, punya komitmen yang sama, dan juga
punya tanggung jawab sosial yang sama, kesadaran yang sama, visi misi yang sama untuk menjaga budaya Indonesia dan nasionalisme generasi penerus anak bangsa yang insya Allah akan menjadi generasi emas katanya. Jangan sampai semua akhirnya terbentuk menjadi orang-orang yang followers. Kayak saya yakin kita ini gunung es, yang saudaraku tampilkan adalah yang di atasnya. Yang bagus-bagusnya itu bisa kita sebutkan. Berapa orang dari 200 sampai 300 juta bangsa Indonesia. Tidak semuanya berhasil seperti yang saudaraku paparkan yang bisa memanfaatkan platform yang saudara-saudaraku saat ini jalankan. Itu saja pimpinan dari saya. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ratnasari dari fraksi Partai Amanat Nasional.